Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dengan materi yang kedua, itu temanya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik anak-anak yang terkasih, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ciptakan suasana yang hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Allah Bapa, kini kami ingin belajar agama. Berkatilah agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan pahami. Dan semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita langsung masuk ke materi kita yang kedua. Anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa selain bangsa Indonesia diberikan anugerah banyak sekali keberagaman, bangsa Indonesia ini, khususnya warga negara Indonesia, juga dikaruniai yang namanya hak dan kewajiban. Apa itu pengertian dari kewajiban dan hak? Pengertian dari kewajiban dan hak adalah, kita lihat dari yang pertama. Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hak. Begitu pula dengan hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan yang namanya kewajiban. Jadi kedua pengertian ini, kedua unsur ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak bisa terlepaskan antara satu dengan yang lainnya. Baik, ini adalah gambar contoh kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Di sini ada gambar kita sebagai warga negara Indonesia harus taat untuk membayar yang namanya pajak. Gambar yang kedua, kita juga harus menaati yang namanya peraturan lalu lintas. Yang selanjutnya, kita juga punya kewajiban untuk menjalankan agama kita masing-masing. Dan yang keempat, ini contoh adalah kita kalau misalnya mau berbelanja atau mau membeli sesuatu, lalu di situ ramai sekali, nah ini kita harus mengantri. Ini adalah kewajiban kita. Kita tidak bisa menyerobot, ya. Nah, ini adalah berbagai macam contoh kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi yang nanti bisa kalian sebutkan. Nah, berikutnya ini adalah contoh hak. Haknya itu memberikan pendapat. Ini yang gambar pertama. Yang kedua itu hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, ini hak untuk menerima fasilitas kesehatan atau mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini adalah contoh hak, ya. Dan masih banyak lagi hak yang bisa kalian sebutkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita setelah ini akan melihat bukti bahwa Yesus juga sangat baik dalam menjalankan kewajibannya. Walaupun dia adalah anak Allah, dia juga menjalankan kewajiban dia sebagai seseorang yang memang benar-benar tidak terlepas dari bagian orang lain atau pemerintahan yang ada di zamannya. Nanti dua bacaan ini silakan kalian baca, ya.
Matius 17:24 sampai 27. Ini bacaan kedua juga, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Nah, kedua perikop ini menekankan bahwa Yesus itu dilahirkan dari bapak dan ibu dari orang Yahudi, dan ia tinggal di tanah Yahudi, maka Yesus adalah warga Yahudi. Salah satu aturan yang ada di bangsa Yahudi adalah membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Nah, kedua bacaan ini menunjukkan bahwa Yesus sangat menaati yang namanya kewajiban. Kewajiban dia sebagai seorang Yahudi, yaitu harus membayar pajak. Meskipun dia anak Allah, tapi dia masih memberikan contoh yang baik bagaimana dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang Yahudi. Baik anak-anak yang terkasih, kalau kita simpulkan dari tadi pengertian hak dan bagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus, ya, Bapak menyimpulkan seperti ini. Jadi setiap orang itu diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan panggilan hidupnya masing-masing. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jadi kalau kita mau menerima hak, maka kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Begitu pula juga kalau kita mau menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga mendapatkan hak kita. Selanjutnya, kita tidak akan mendapatkan hak kita jika kita tidak melakukan kewajiban tadi, ya, sudah kita bahas. Nah, Yesus sendiri juga memberikan teladan kepada kita bahwa ia pun menjalankan kewajibannya dengan baik. Jadi tadi teladan yang sudah diberikan oleh Yesus sangat luar biasa, ya. Dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang Yahudi. Baik anak-anak yang terkasih, setelah ini kalian Bapak berikan tugas untuk menyebutkan 5 hak dan kewajibanmu sebagai seorang warga negara Indonesia. Nanti silakan ditulis di buku catatan lalu dikirimkan di Google Class, ya. Baik anak-anak yang terkasih, materi kita sudah selesai. Nanti anak-anak boleh memperdalam di buku tema kalian masing-masing, ya. Baik, kita akan menutup pelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dalam belajar hari ini. Kini kami ingin melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Berkatilah agar apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, ya. Baik, selamat pagi, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.